Oi cuy, apa kabar lu semua? Di video kali ini gue mau sharing rakitan PC buat editing dan juga gaming dengan kombinasi prosesor Intel Gen 12, i5 12400F dan GPU Nvidia RTX 3060 di budget 14 jutaan. Tema rakitan PC kali ini all white gitu dan menurut gue keren banget, kelihatan elegan dan minimalis gitu cuy tampilannya. Buat kalian yang pengen pakai Intel Gen 13 juga bisa banget, feel free buat ganti prosesornya dengan i5 13400F ya. Atau bisa banget juga pakai Ryzen 7 5700X yang sekarang harganya udah turun ke 3 juta. Buat kalian yang berminat untuk rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy, tinggal klik aja. Oh ya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gua @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gua mau jelasin komponen-komponen apa aja yang gua pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya di sini gue pakai prosesor dari Intel Core i5 12400F. Di sini gue pakai i5 12400F karena untuk ngejar budget juga ya cuy, dan menurut gue untuk price to performance-nya saat ini i5 12400F masih jadi salah satu yang terbaik daripada Intel Gen 13 i5 13400F yang harganya beda hampir 1 juta. Performa i5 12400F juga udah cukup banget buat ngerjain tes productivity yang menengah kok. Buat kalian yang butuh performance ekstra, bisa juga consider pakai i5 13400F atau Ryzen 7 5700X ya. Karena Ryzen 7 5700X sekarang harganya udah turun banget ke 3,1 jutaan. Dan menurut gue itu harganya worth it banget sih. Lanjut ke GPU, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 3060 dari merek Palit. Gue pakai Nvidia karena PC ini lebih difokusin buat productivity-nya ya daripada gaming. Dan menurut gue Nvidia saat ini emang lebih unggul dalam hal rendering dan editing gitu. Buat kalian yang kebutuhannya lebih ke arah gaming, gue saranin banget pakai GPU dari AMD aja kayak Radeon RX 6750 XT yang harganya kurang lebih sama kayak RTX 3060 tapi performance-nya bisa ngedeketin RTX 3070 atau bahkan sama dan melebihi di beberapa game. Worth it parah lah pokoknya Vega AMD untuk gaming saat ini. Next, buat motherboardnya di sini gue pakai motherboard B660M HDV dari merek ASRock. Yup, motherboard ini terbilang cukup basic ya, jadi buat kalian gue saranin kalau ada budget lebih bisa ambil motherboard B660 yang lain yang fiturnya lebih banyak ya. Kayak misalnya ASRock B660M Pro RS. Link pembeliannya juga udah gue sertain di kolom deskripsi ya cuy, jadi kalian tinggal sikat aja. Lanjut ke RAM, di sini gue pakai RAM 32GB 8x2 3200 MHz dari merek PNY. Tipenya XLR8 yang warna putih. Di sini gue pakai 32GB karena buat productivity RAM cukup lumayan pengaruh banget, apalagi kalau kita buat rendering dan edit video 4K. Menurut gue saat ini minimal RAM kita di 32GB sih, karena 16GB nggak cukup cuy, trust me. Gue belajar dari pengalaman pribadi sih kalau ini, karena dulu gue sering pakai RAM yang 16GB dan ternyata buat edit video 4K di Premiere Pro RAM itu rata-rata idle di 20-an GB. Next, SSD. Buat SSD-nya di sini gue pakai SSD NVMe 1TB yang udah Gen 4 dari merek PNY CS2140. Di sini gue pakai yang 1TB karena menurut gue untuk keperluan productivity, storage itu salah satu aspek yang penting banget juga. Selain harus kenceng, kapasitasnya juga perlu cukup dan gak kurang biar experience kita ketika lagi kerja enak dan gak ribet buat ganti HDD atau SSD eksternal buat main workflow kita. Buat power supply-nya di sini gue pakai PSU 550W yang udah 80 plus bronze dari merek FSP HV Pro. Buat kalian yang mau upgrade CPU atau GPU-nya bisa banget ambil watt yang lebih tinggi ya, bisa ke 650 atau 750W. Biar headroom kalian lebih leluasa nantinya. Di sini gue pakai 550W untuk menekan budget, walaupun 550W masih cukup banget sih buat rakitan PC kali ini.
Lanjut ke CPU cooler, di sini gue pakai air cooler dari merek Deepcool, Gamax GTE V2 yang warna white. Air cooler ini udah cukup banget buat ngehandle CPU i5 dan sekelasnya, dan yang gue suka juga dari CPU cooler ini adalah tampilannya yang all white dan minimalis yang cocok banget sama tema rakitan PC kali ini. Harga dari CPU cooler ini juga termasuk murah, jadi worth to buy banget sih kalau menurut gue. Next, di sini gue pakai casing dari merek Aerocool Trinity Mini V2 yang warna white. Gue suka banget sih sama casing ini yang versi putihnya, karena menurut gue casing ini tampilannya oke, punya sirkulasi udara yang baik juga, ukurannya juga termasuk compact, dan case ini juga udah dapet 3 fan RGB buat kalian yang suka RGB. Itu semua kalian bisa dapetin di harga 500 ribuan aja, yang dimana menurut gua itu worth it banget. Terakhir buat fan-nya, karena di sini tema rakitan PC-nya adalah all white gitu, makanya di sini gua tambahin 5 buah fan ring putih dari merek Aigo. Fan ini murah meriah dan LED putihnya menurut gua komplimen tema rakitan PC kali ini banget sih. Palingan kekurangannya adalah konektornya aja yang masih molex, tapi ya semua kebayar dengan harganya yang murah banget cuy. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil rakit PC-nya, gue mau sambil cerita-cerita dikit nih sama kalian. Gue pengen nanya deh, kalian tuh pada tertarik gak sih sama Ryzen 7000 series? Kalau gue ya jujur tertarik banget sih sama Ryzen 7000 series, tapi menurut gue ada satu hal yang jadi deal breaker buat Ryzen 7000 series, yaitu harga motherboardnya yang mahal. Dan menurut gue hal itu bikin rakitan pakai Ryzen 7000 series buat budget yang mepet menurut gue nggak worth it saat ini. Bayangin aja harga termurah motherboard B650 buat Ryzen 7000 series itu start dari 2,8 jutaan. Dan yep, 2,8 jutaan itu termasuk mobo-mobo yang rada ampas. Yang cukup manusiawi itu ada di harga 3,2 sampai 3,5an juta. Yang dimana menurut gue itu nggak worth it aja sih buat dipasangin sama CPU sekelas Ryzen 5 7600 buat budget yang mepet ya. Dan selain itu juga Ryzen 7000 series ngewajibin kita buat pakai RAM DDR5 yang harganya saat ini masih di atasnya harga DDR4. Yang dimana harga RAM DDR4 sekarang udah pada turun harganya. Makanya kalau menurut gue saat ini lebih worth it buat ngerakit pakai Ryzen 5000 series atau Intel Gen 12 atau yang Gen 13. Gue rada bingung aja sih kenapa AMD nggak ngebuat motherboard yang harganya jauh lebih terjangkau buat rakitan PC yang budgetnya ngepas. Tapi menurut gue seharusnya bentar lagi AMD bakal ngeluarin motherboard seri A620 sih, yang harganya harusnya bisa di bawah 2 juta. Buat ngejangkau pasar yang lebih luas lagi di platform AM5 dengan Ryzen 7000 seriesnya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya. Menurut gua looks dari PC ini keren banget sih, dengan tema yang all white gitu, ngebuat tampilan dari PC ini kelihatan clean dan minimalis banget. Ditambah lagi dengan ukurannya yang compact. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gua udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local would try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You know. No, I could count on you. It's Cork. I owe him.
Don't be by tomorrow, say you bust my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I forgot. I'll talk to Kirk. Then you're gonna owe me the money. He's so good to You'll us. see it right now. That direction. Demons. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak kombinasi i5 12400F dan RTX 3060? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue kombinasi i5 12400F dan RTX 3060 ini udah cukup oke buat productivity dan gaming yang menengah-menengah. Kalau kalian yang kebutuhannya berat, bisa banget juga buat upgrade CPU-nya ke i5 13400F, atau kalau ada budget lebih bisa juga ke i7-nya. Dan gue juga rekomen banget sih buat ngepakai Ryzen 7 5700X karena harganya saat ini udah turun banget ke 3,1 jutaan aja, yang bikin itu CPU sangat-sangat worth it untuk saat ini. Buat tampilan dari PC ini, gue sendiri suka banget sih looks-nya yang simple, minimalis, all white gitu. Cakep lah pokoknya. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia per-PC-an di kolom komentar ya cuy. Biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!